untukmu pujaan hati. Nah, ini tema pada hari ini. Teman-teman saudara sekalian, kita udah di pertengahan dari bulan, hampir masuk pertengahan dari bulan Rabiul Awal. Rabbi aqbal alaina marhaban bir Rabbi. Rabiuna dzikru man jahu ladallahu wasir. Katanya Habib Ali Habsyi, Rabi'nya udah datang. Bulan Rabiul Awalnya udah datang. Marhaban bir Rabi, selamat datang wahai bulan Rabi'. Rabi'una, Rabiul Awalnya kita nggak sama Rabiul Awalnya orang-orang lain. Kenapa? Rabi'una dzikru man jahu ladallahu wasir. Karena Rabiul Awalnya kita adalah bulan yang mengingatkan kita kepada seseorang yang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Nilainya di sisi Allah begitu tinggi. Nilai semuanya. Nilai rohnya, nilai hatinya, nilai badannya, nilai matanya, nilai telinganya, nilai ucapan-ucapannya, nilai akhlaknya, semuanya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ketinggian nilai beliau, kita umatnya jadi ikut-ikutan ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Untuk khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ada di atas muka bumi ini. Kita nih Allah jadikan sebaik-baik umat. Saya kalau melihat diri saya nggak ada pantas-pantasnya jadi sebaik-baik umat. Jangankan jadi sebaik-baik umat, dibacain kayak tadi aja saya, itu Ustazah Halimah yang mana itu? Mudah-mudahan Allah jadikan sesuai dengan persangkaan hamba-hambanya. Belum pantas kita jadi sebaik-baik umat. Model ibadah kita, model perilaku kita, apalagi kalau dilihat model akhlak kita. Nabi itu udah sepantas-pantasnya orang jadi nabi. Sepantas-pantasnya orang jadi nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya banyak belajar sejarahnya Nabi, Bu. Memang lama belajarnya saya. Kalau ada ilmu yang saya sampaikan karena memang lama belajarnya. Di pesantren aja 12 tahun. Habisnya itu sampai dengan sekarang juga masih terus belajar. Masih terus membaca, masih terus mendengarkan. Semakin membaca tentang Nabi Muhammad, semakin tahu kita betapa jauhnya kita dari Nabi Muhammad. Ini bukan tentang rasa, tapi tentang kemiripan perilaku, kemiripan akhlak. Bu, Sayyidina Umar bin Khattab bercerita, masuk saya ke rumah Nabi Muhammad. Ada keperluan, ada urusan, saya harus matur, saya harus sowan, saya harus lapor, saya harus ngabarin Nabi Muhammad SAW. Saya dapati beliau di ruang tengah nggak ada. Saya masuk ke dalam kamar, Nabi Muhammad sedang tidur, sedang berbaring di lantai, tapi baringnya meringkuk di lantai. Di perut beliau ada batu yang mengganjal. Wajahnya pucat, bibirnya kering, badannya lemas. Saya pun segera menghampiri beliau. Amaridun anta ya Rasulullah,
Apakah engkau sedang sakit saat ini wahai Rasul? Betapa lemah dirimu, betapa lemas tubuhmu, betapa pucat wajahmu. Nabi Muhammad menjawab, la ya Umar. Beliau buka mata, dipandanginya Sayyidina Umar yang terlihat panik melihat keadaan Nabi. Nabi Muhammad berusaha untuk duduk, kemudian berkata, la ya Umar, la, enggak wahai Umar, saya enggak sakit, saya enggak sakit, jangan khawatir, saya tidak sakit. Ghairu anni ja'i', saya hanya sedang sangat lapar. Saya hanya sedang sangat lapar. Sudah lebih dari 3 hari tidak masuk makanan di dalam perut saya. Kalau begitu marilah kita makan wahai Rasul. Nabi tersenyum. Nabi mengangkat tangannya. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ya Allah, jadikanlah laparnya Muhammad sebagai tebusan atas dosa umat Muhammad. Jadikan laparnya Muhammad sebagai tebusan atas dosa umat Muhammad. Coba tuh, nabinya kayak begitu modelnya. Kitanya nggak biarkan perut kita beristirahat. Habis makan lagi, habis makan lagi. Pagi-pagi udah ngopi sama roti. Jelang agak naikkan dikit sarapan nasi kuning. Jam 10-an nyari camilan. Jam 12, jam 1 makan siang. Sore-sore ngeteh ngopi. Malam hari makan lagi. Kalau malamnya lebih larut tidurnya masih juga nyari makanan-makanan untuk dimakan sebelum tidur. Ada yang begitu? Mana orangnya? Kelakuan kita nih, makan melulu. Subhanallah. Jauh banget sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yudmilu ghishan wala burra. Nabi Muhammad tidak pernah menyimpan dalam hatinya kebencian. Nabi Muhammad tidak pernah menyimpan dendam dalam hatinya. Tidak membiarkan rasa benci masuk di dalam hati beliau. Baginda kita Sayyiduna Muhammad. Kita sama orang yang kita nggak kenal suudzon, sama orang yang kita kenal kita sebel. Betul begitu? Ya Allah, ya Allah. Kadang bareng-barengan sama orang, kita puji-puji tuh orang. Begitu orangnya jalan sebentar pamitan ke toilet, udah kita omongin tuh orang. Ada yang begitu? Kelakuan muka itu. Betapa jauhnya kita sama Sayyiduna Muhammad. Nabinya pantes banget jadi seorang nabi. Hatinya pantes, perilakunya pantes. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, nih Nabi Muhammad, nggak ada keadaan yang beliau dilihatnya nggak pantas, nggak ada. Bahkan sekedar meludah. Nabi tuh kalau meludah, Nabi tutupin mukanya, Nabi tutupin mulutnya, meludah ke sebelah kiri. Kalau di sebelah kirinya nggak ada orang.
Kalau di sebelah kiri beliau ada orang, beliau akan meludah di tanah tentu saja. Itu ke arah sebelah kanan beliau. Kalau sebelah kiri, sebelah kanan ada orang, sementara beliau harus meludah, apa yang beliau harus lakukan? Beliau akan meludah dari arah depannya. Teman-teman saudara sekalian, segitunya ludah Nabi Muhammad tuh wangi sekali. Ludahnya Nabi Muhammad itu wangi sekali. Teman-teman saudara sekalian, kana idza tahaddatsa bihaditsin faka'annal miska yakhruju min fihi. Nabi Muhammad apabila berbicara seolah sedang disemprot-semprotkan aroma misik dari mulut beliau. Kayak lagi ada disemprot-semprotkan dari mulutnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bayangin kalau ada orang modelan begini yang ludahnya wangi, yang bau mulutnya wangi, kayaknya kalau mau meludah pengumuman dah. Ayo ini saya mau meludah. Siapa nih yang mau ludah saya? Wangi ludahnya, wangi ludahnya. Sallu ala Nabi. Pantes banget jadi seorang nabi. Pantes banget jadi seorang nabi. Belum lagi kalau kamu lihatin, siangnya berisi perjuangan, siangnya ngadepin umat dengan penuh kasih sayang, siangnya berangkat pergi ke medan-medan perang, gagah berani di medan-medan perang untuk bisa li'la kalimatillah, memberdirikan syiar agama Allah SWT. Atau siangnya penuh dengan pendidikan-pendidikan, beliau mengajarkan umat, bahkan yang mudanya, yang tuanya, yang kecilnya, dewasanya, laki-laki, perempuannya, diajarin semua sama Sayyiduna Muhammad. Kalau malam, isi malam beliau ibadah di waktu malam, berdiri mengerjakan sholat. Bu, katanya seneng saya hadir di sini. Kalau gitu dengarkan baik-baik, biar tidak mengganggu konsentrasi yang lainnya. Begitu bukan? Bismillah. Saudara sekalian yang saya muliakan, kalau malam-malam isinya beliau berdiri membaca ayat-ayat Al-Quran, ruku, i'tidal, sujud, berdirinya, sholatnya sampai bengkak telapak kaki. Kemudian beliau doa dengan linangan air mata, kadang dengan dada yang turun naik, mendoakan kita umat, mendoakan kita umat. Subhanallah, pantas banget jadi nabi, pantas banget jadi nabi. Jadi hamba tercinta di sisi Allah tuh pantas. Jadi manusia paling mulia di sisi Allah tuh pantas. Beliaunya kayak begitu. Jadi orang yang di belakangnya ada nabi pantas. Karena kalau kita bicara tentang perjuangan, Nabi Muhammad jagonya. Kalau kita bicara tentang sholat khusyuk, Nabi Muhammad jagonya. Kalau kita bicara kesabaran, tentang tawakal, tentang menahan emosi, Nabi Muhammad nomor satunya. Kalau kita bicara tentang sedekah, kalau kita bicara tentang zikir, Nabi Muhammad pemenang-pemenangnya, mengalahkan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi Muhammad mengatakan, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Nabinya udah jadi sepantas-pantasnya nabi, semulia-mulianya nabi. Masalahnya cuma tinggal kitanya nih. Pantas gak?
jadi umatnya. Pantas kan jadi umatnya, biar jangan sampai kesenangannya kita kepada Nabi Muhammad hanya sekedar seneng dengar ceritanya, seneng puji-puji Nabi Muhammad. Betul, itu juga sebuah keindahan. Tentu itu juga sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Andai tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan senang untuk melakukan hal-hal yang semacam itu. Kita juga bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi alangkah lebih indah lagi, alangkah lebih baik lagi kalau selain pada hal-hal yang semacam itu, kita juga memantaskan diri buat Nabi Muhammad. Sebab ternyata teman-teman, orang itu ada dua jenisnya nih. Di saat kematian kamu datang, ini kan kita hidup semua nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, biar keburu berbekal menuju akhiratnya, amin. Teman-teman sekalian, ini kan kita hidup nih, belum ketahuan nilainya. Walaupun sama-sama nih, sama-sama duduk, belum ketahuan nilainya. Walaupun nih saya yang pegang mic hari ini, saya yang tadi dibacain qasidah, tapi belum tentu saya yang mulia, belum tentu saya yang diterima, belum tentu saya yang ada di barisan-barisan terdepan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap iya, tapi belum tentu. Tidak ada jaminannya, tidak ada jaminannya. Belum tentu juga kamu, belum tentu. Selagi kita masih hidup di atas muka bumi ini, kita sama-sama masih sedang berproses, masih sama-sama sedang berjalan menuju. Ada yang berjalannya cepat, bahkan ada yang lari, bahkan ada yang terbang menuju keridhaan Allah, menuju kedekatan dengan Nabi besar Muhammad. Ada yang berjalan tertatih-tatih, sepertinya kita tuh berjalan terus meskipun tertatih, jatuh lah nggak apa-apa, yang penting terus jalan. Jangan sampai ada di antara kita orang-orang yang memutuskan untuk diam, apalagi untuk berjalan mundur. Kita nih masih belum ketahuan, belum kelihatan hakikatnya. Saya, kamu, kita semua belum jelas kondisinya. Ketahuannya kapan Ustazah? Nanti saat sakaratul maut. Nggak lama, nantinya tuh nggak lama. Mungkin ada di antara kita yang nantinya sama dengan 1 bulan lagi. Mungkin ada di antara kita yang nanti ketika ajal datang jemput sama dengan 1,5 tahun lagi. Ada yang sama dengan 200 hari lagi, ada yang sama dengan wallahu a'lam. Bisa jadi dekat, bisa jadi jauh. Fal mautu atin an qarib, kullun lahu min unasin. Kematian akan segera datang, semuanya pasti kebagian. Gak ada yang bisa lari dari kematian, gak ada yang bisa lari dari kematian. Saat ajal, hakikatmu, apakah kamu adalah umat yang pantas buat Nabi Muhammad, akan terlihat. Saya baca Quran, ada 2 keadaan ternyata. Ada orang-orang yang jalan hidupnya Masya Allah, hatinya dia jaga, perilakunya dia jaga,
hubungan sama Allahnya dia jaga, dan dia punya cinta. Cinta sama Sayyiduna Muhammad. Ketika sakaratul mautnya datang, ketika ajal menjemputnya datang, Masya Allah, dia masuk di antara kelompok orang-orang sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Ketika datang ajal menjemputnya, Allah akan berbisik lirih di telinga ruhnya, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik hati yang tenang, sepanjang hidupnya hatinya tenang, nggak punya dendam, nggak punya kebencian, tenang hidupnya. Ada yang jahatin, ya nggak apa-apa, namanya juga orang. Kamu manusia, nggak apa-apa, biasa aja yang ada yang jahatin. Nabi Muhammad manusia paling mulia aja, ada yang jahatin kok. Apalagi terima kamu begitu aja, saya gini doang. Wajar kalau ada yang jahatin. Dia benci sama saya, makanya saya benci sama dia. Ya kamu salah. Kenapa kamu biarkan kebencian berada dalam hatimu? Usir jauh-jauh. Allah tidak mengizinkan hati kita membenci siapapun selain setan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian, jadikan dia musuh. Yang diizinkan buat dimusuhin cuman setan. Jadi kalau kamu mau musuhin orang, kamu tahu setan apa bukan? Selagi dia bukan setan, jangan musuhin. Allah tidak mengizinkanmu untuk memusuhi dia, siapapun orangnya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ustazah dianya sih bukan setan, kelakuannya mirip. Tunggu dulu, kamu mungkin kurang ngaca. Kalau kamu ngaca, kamu bakalan lihat juga, ternyata yang mirip setan bukan cuman dia, tapi juga ya udahlah, sesama yang mirip setan lebih baik saling memaafkan. Biasa aja. Ada yang nggak senang sama kita, ya biasa aja, normal aja. Kamu pikir kamu siapa sampai nggak boleh ada orang sebel sama kamu? Kamu pikir kamu siapa sampai nggak boleh ada orang benci sama kamu? Kamu pikir kamu siapa sampai nggak boleh ada yang berbuat jahat sama kamu? Biasa-biasa aja lah. Saudaraku sekalian saya muliakan, hatimu tuh jagain, biar bisa jadi orang-orang yang kalau meninggal dunia Allah bilang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Hati kamu jagain biar tenang. Hati yang tenang, hati yang tidak bisa membenci siapapun. Hati yang tenang, hati yang tidak pernah mau meletakkan dendam di dalam hatinya. Orang tuh kalau hatinya penuh dengan dendam, hidupnya nggak tenang. Betul? Orang kalau hatinya penuh dengan kebencian, hidupnya nggak tenang. Betul? Udah duduk, udah susah-susah mau masuknya, tahu-taunya dia sama orang, saya nggak suka sama dia. Akhirnya dia milih mundur. Yang mestinya duduknya di depan gara-gara benci sebel sama orang, akhirnya duduk di belakang. Nasibmu. Nggak ada enak-enaknya, udah ngantri makanan pas kondangan, pas udah di deket,
tempat makanannya, terus kamu lihat sebelah kamu, ya ampun sebel banget nih sama dia, mundur lagi. Sampai pas giliran kamu di situ, dagingnya udah habis, tinggal lengkuas. Nasib. Nal hasud la yasud. Orang kalau hatinya penuh dengan hasud, penuh dengan iri dengki, bencian sama sesama, nggak bakalan bisa jadi orang besar, nggak bakalan bisa jadi orang mulia. Al hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Ini serem nih saya sama hadis ini. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Hasud, sifat benci sama orang, dengki sama orang, iri sama orang, bisa makan kebaikan seperti api melahap kayu bakar. Habib Umar bilang, ada orang hasud sama orang, iri sama orang, amalan dia satu hari habis kebakar sama hasudnya. Hasud sekali, amalan sehari kayak gak ada. Sholatnya dia habis, puasanya dia hari itu habis, zikir dia hari itu habis, makan sama hasud satu hari. Kata Abi Umar, ada orang yang hasudnya besar lagi, amalan seminggu habis kebakar sama satu hasud. Ada orang yang lebih besar lagi hasudnya, amalan satu bulan habis kebakar sama satu hasud, satu iri dengki, satu kebencian terhadap sesamamu. Kama ya'kulun narul hatab. Bahkan ada orang, kata Habib Umar bin Habib, kemakan amal ibadahnya 1 tahun hanya karena satu hasud yang dia lakukan kepada orang lain. Ayolah, kita hidup nih mau mati, teman-teman sekaligus sekalian. Jangan biarkan rasa yang masuk di dalam hatimu itu bikin hidupmu jadi gak tenang. Habis gimana ya Ustazah? Pengennya sih hati nih gak punya rasa benci sama orang, pengennya gak punya rasa hasut sama orang, pengennya gak punya iri dengki sama orang, tapi kok ya masuk aja gitu Ustazah di dalam hati saya. Gimana caranya buat menghilangkan itu? Doa, minta sama Allah. Gimana doanya Ustazah? Ini diajarin sama Imam Ghazali. Kamu kalau lagi benci sama orang, kebencian kamu karena apa? Karena orang itu ilmunya banyak atau hartanya banyak, padahal kita dagang bareng-bareng tapi dia lebih laku dagangannya. Misalnya doakan orang itu biar tambah laku lagi dagangannya. Memang berat teman-teman, namanya obat di mana-mana pahit. Tapi saya udah coba dan berhasil, mujarab ternyata. Imam Ghazali ngajarin di dalam kitab Bidayatul Hidayah ada, di Ihya apalagi ada, di Minhajul Abidin ada. Imam Ghazali ngajarin tipsnya, triknya. Kata Imam Ghazali, kamu kok sebel sama orang, doain dia. Saat kamu tahajud, kamu kesel sama orang itu karena orang itu rezekinya banyak, doa, ya Allah tambahkan rezekinya dia ya Allah. Lakuin tokonya ya Allah. Ngomongnya aja pahit, tapi ya begitulah obat. Subhanallah, subhanallah. Sebab kalau kamu tidak berjuang untuk kebersihan hatimu sendiri, siapa yang menurutmu akan memperjuangkan hatimu itu? Kalau kamu gak belajar buat jagain hati kamu, siapa yang menurutmu akan menjaga hati kamu? Kamu sendiri bukan yang bisa mengobati penyakit-penyakit hati kamu itu. Kerjain. Juga diajarin sama Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kata beliau, kamu kalau sebel sama orang, benci sama orang, sebel sama tetangga nih, ada kan yang modelannya tetangga naikin rumah, bangun atasnya rumah, dianya yang naik tensinya. Tetangga beli mobil, dia yang diangkut ambulan. Kalau kamu kayak begitu gimana tuh? Samperin tetanggamu, samperin. Kamu merasa
samperin. Kemudian gimana Ustazah? Pegang tangan. Kalau perlu peluk. Kamu sampaikan sama dia, saya sayang sama kamu. Saya senang sama kamu. Saya doakan kamu, mudah-mudahan kamu jadi hamba Allah yang saleh atau apalah. Mudah-mudahan kamu, enggak ini contoh, saya nggak lagi doa. Doaan amin aja ya. Gitu teman-teman. Karena nggak ada yang bakalan jagain hati kita kalau nggak kita sendiri. Biar pantas jadi umatnya Nabi. Nabinya udah sebersih itu hatinya. Nabinya udah sebersih itu hatinya. Kamu nggak dengar cerita-ceritanya Nabi Muhammad SAW? Nabi nih ya, makanya saya kalau misalnya gitu, andai Allah tawarin saya gitu, atau andai ada lagi tuh ijazah buat tahu isi hati orang, nggak bakalan saya ambil teman-teman, nggak bakalan saya ambil. Mau nggak nih Halimah nih, kalau baca ini nih, kalau saya bacain kamu bisa tahu isi hati orang, nauzubillah min dzalik. Nggak bakalan mau saya. Lah modelan kayak saya bisa tahu isi hati orang, ya Allah, kayak apa saya? Orang saya nggak tahu isi hati orang aja gampang suudon. Modelan kayak kita pengen tahu rasa hati orang, isi hati orang, gimana caranya mau husnudzon coba? Kita nggak tahu aja susah mau berbaik sangka, betul? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, di baginda kita Nabi besar Muhammad, kalau tahu isi hati orang udah emang pantas banget. Bisa begitu. Nabi ini Bu lagi tawaf, ada hamdalah di situ. Siapa itu hamdalah? Orang munafik. Orang di Madinah pura-pura Islam. Orang di Mekah waktu habisnya Fathu Mekah, dia keluarganya semua banyak yang dibantai umat Islam, banyak yang mati waktu peperangan barengan sama orang Islam. Dendam di hatinya sama Nabi Muhammad dan sama umat Islam, terutamanya sama Nabi, dendam di hatinya. Tapi karena hari itu kalau enggak beriman dibunuh atau takutnya enggak, keadaannya dia pura-pura masuk Islam. Pura-pura. Hari itu dia pun juga pura-pura tawaf. Nabi habis selesai tawaf, Nabi duduk depan Ka'bah sendirian. Nabi enak duduk dekat Ka'bah. Ustazah, itu sahabat-sahabat nggak ada yang dampingin Nabi apa? Bu, sahabat-sahabat tuh bukan nggak ada yang dampingin Nabi, tapi tahu diri. Ada saatnya Nabi lagi kelihatan pengen sendirian, ya udah dibiarin. Cara mencintai itu Bu seringkali dengan membiarkannya mengerjakan apapun yang dia inginkan. Kayak nih ibu-ibu nih, kalau ngakunya cinta sama saya, bohong banget kalau kemudian diem-diem foto saya. Nggak cinta kamu. Kamu nggak cinta sama saya, kamu cinta sama diri kamu sendiri. Ngakunya cinta sama saya, tapi saya lagi bicara, dia ngobrol scroll Shopee. Kerudungan yang pakai ustazah warnanya cantik. Scroll ya apa scroll. Itu bohong cintanya. Di para sahabat tuh karena benar sama Nabi Muhammad kayak lagi pengen sendiri nih, ditinggal. Mereka kayak dari jauh-jauhan aja gitu. Dari jauh-jauhan. Nabi itu lagi, ini ada hamdalah namanya nih, orang munafik lagi pura-pura tawaf. Ini hati-hati. Saya takut banget sama puraan ini, takut banget. Saya kalau liatin diri saya lagi ngajar pegang mic kayak jangan saya cuma pura-pura pegang mic, pura-pura ngajar, nggak sesuai dengan hakikatnya. Ibu juga jangan sampai duduk di majelis taklim cuman pura-pura doang, Bu.
Jangan sampai. Jangan sampai. Kamu kalau pura-puranya ngupas bawang, bagaimanapun dia terkupas kan. Bawangnya teriris, tapi kalau pura-pura sholat, pura-pura tawaf, di mata Allah nggak jadi apa-apa, Bu. Di mata Allah nggak jadi apa-apa. Ini kayak si Hambalah ini nih, pura-pura tawaf, kayaknya ngelilingin Ka'bah, padahal hatinya penuh dengan kebencian kepada seorang manusia yang paling dicintai oleh pemilik Ka'bah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambilan tawaf, pas dia lagi tawaf, di satu sisi Nabi Muhammad lagi sendirian, dia bilang, wah, ini kalau saya cekik dari belakang, selesai mati nih Muhammad, saya balaskan dendam keluarga saya balaskan dendam teman saya balaskan dendam paman-paman saya, semua akan berterima kasih sama saya. Sampailah dia tempat yang dekat sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad panggil dia, Anggara. Dia jawab, lebih ya Rasulullah, pura-pura. Karena di hatinya dia nggak percaya Rasulullah sebagai utusan Allah. Dibenci sama Nabi Muhammad. Ma haddatsa bi nafsak. Kata Nabi, kamu lagi ngomong apa dalam hati kamu? Inilah astagfirullah. Saya dari tadi lagi mohon ampun sama Allah. Di jalan, ya nggak bisa nih sekarang nyekik Nabi. Orang dia belum udah tahu gitu. Tapi subhanallah memang hati itu jaga susah banget. Ini kan kalau orang hatinya baik ditegur sekali gitu kan udah, berarti dia tahu nih si hati saya. Ya ampun, jangan-jangan dia emang beneran seorang nabi, itu kan. Tapi hatinya emang berpenyakit teman-teman, bencinya luar biasa. Jadi di putaran kedua tawafnya dia pun tetap aja, ini kesempatan emas banget ini. Ini saya jalan di belakangnya dia kayak pura-pura jalan. Habis itu tuh saya piting Muhammad, set, set. Semenit 2 menit habis deh tuh nafasnya. Sambil jalan terus berpikir siasatnya dia. Sampai ketika dia udah searah sama Nabi Muhammad, kan tawaf kan muter tuh. Nabi panggil lagi, Anggala. Lebih ya Rasulullah. Mahaddatsa bi nafsak. Kamu lagi ngomong apa dalam hati kamu? Inilah astagfirullah. Saya dari tadi lagi istighfar kok sama Allah, gimana ampun sama Allah. Nabi senyum lagi. Nabi itu ngerjain apa-apa 3 kali. Sabar banget ya. Sabar banget. Saya bayangin kalau dia orang Sumenep. Katanya orang Madura kan nggak pada sabaran. Tapi yang hadir di sini insya Allah sabaran, ikut Nabi Muhammad. Belajar jadi orang-orang sabar, amin. Muter lagi, gitu lagi. Ini mumpung nih, nggak ada sahabat-sahabatnya nih. Ini mumpung banget ini. Ini kesempatan paling bagus nih. Nabi Muhammad saya piting dari belakang, saya iniin, saya udah nih selesai nih. Sampai dia lurus lagi sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad panggil, ya Anggala. Lebih ya Rasulullah, mahaddatsa bi nafsak. Kamu lagi ngomong apa dalam hati kamu? Nabi ngomong sambil duduk. Nah inilah astagfirullah. Saya dari tadi lagi istighfar kok sama Allah. Dia kayak lagi nuduh Nabi gitu. Kesuban banget sih orang. Nabi berdiri kemudian. Nabi berdiri. Dan itu andai kamu tahu betapa indah senyum Nabi Muhammad SAW.
Makanya alhamdulillah Allah nggak kasih kita karomah bisa tahu isi hati orang. Kalau modelan kamu tahu ada orang mau nyekik kamu, apa nggak kamu racun dulu? Betul. Nabi Muhammad nggak begitu, teman-teman. Nabi Muhammad nggak gitu. Melihat semua orang dengan pandangan penuh kasih. Dihampirinya Hanzalah. Ya Allah, ya Allah. Betapa jauhnya kita sama Nabi Muhammad. Kita kalau sebel sama orang nggak bakalan mau nyamperin dia, betul? Nabi Muhammad disamperin. Siapa Nabi, siapa Hanzalah coba? Bu, Nabi Muhammad surga tercipta karena beliau. Pemimpin manusia, kunci surga Nabi Muhammad yang pegang. Kunci surga Nabi Muhammad yang pegang. Miftahul jannah biyadi, kunci surga aku yang pegang. Siapa Hanzalah kalau tidak dirahmati Allah? Innal munafiqina kanu fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik fid darkil asfal, di lantai paling bawah dari api neraka, di dasar neraka paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dasar neraka paling bawah, yang paling tinggi. Dengan kasih sayangnya nyamperin yang paling bawah. Tuh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Nabi pada orang ini? Nabi Muhammad meletakkan tangannya di dada Hanzalah. Udah jarak hadap disenyumin sama Nabi. Gak dipelototin, enggak. Disenyumin sama Nabi. Senyum paling manis, yang bahkan mungkin saudaranya sendiri gak senyum dengan senyum kayak gitu. Yang bahkan orang-orang yang kalau dia bunuh Nabi, dia harap berterima kasih padanya, gak senyum dengan senyum kayak gitu. Nabi Muhammad senyum. Yang direncanakan mau dibunuh senyum sama dia dengan senyum terindah. Nabi abis itu letakkan tangannya di dada Hanzalah, diletakin, didoain. Nabi Muhammad doa dalam diam, doa dari dalam hatinya, doa yang menembus lapisan langit. Sambil tangannya diletakkan di dada Hanzalah. Teman-teman saudaraku sekalian, operasi maha dahsyat, reparasi hati terjadi dengan begitu instan, sehingga Hanzalah bercerita, wallahi thumma wallah ma rafa'an nabi sallallahu alaihi wasallam ya adri illa wa huwa ahabbul mahbubina indi fid dunya. Sungguh demi Allah, tidaklah Muhammad mengangkat tangannya dari dadaku, melainkan Allah telah menjadikan Nabi Muhammad manusia yang paling saya cintai di atas muka bumi ini. Dari kerak neraka yang paling bawah, Hanzalah naik hingga sampai terus naik sampai keluar dari neraka. Kemudian masih naik lagi ke surga. Kemudian masih naik terus, hanya ukuran detik, hanya ukuran menit, sampai tangan Nabi Muhammad terangkat dari dadanya Hanzalah, illa wa huwa ahabbul mahbubina indi fid dunya. Nabi Muhammad telah jadi manusia paling aku cintai di atas muka bumi. Dan kalau dia mencintai Nabi Muhammad dengan cinta sebesar itu, bukankah Allahumma aman ahab, seseorang akan dikumpulkan cinta? Hanzalah sudah bersanding dengan Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersih hatinya, bersih hati. Maka ibu-ibu, kalau kamu lagi doa jangan cuma duit melulu.
Kalau lagi doa, jangan cuma minta urusan cinta manusia melulu. Ya Allah, suami saya, Allah jadikan dia lelaki yang setia pada saya. Jangan biarkan hatinya berpaling dari saya. Jangan biarkan dia membagi hati, apalagi membagi rumah. Ya Allah. Kita di saat mati bawa bekelan apa-apa karena doa waktu urusan dunia hanya meminta urusan dunia. Jangan sampai doa kita di dunia hanya meminta urusan dunia. Minta juga hati yang bersih, sebab bakal kita bisa bawa menuju akhirat nanti. Orang kalau hatinya bersih, jiwanya damai. Kalau jiwanya damai, nanti kalau dia meninggal dunia, dibisiki di ruh hatinya, di telinga rohnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik hati tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah Tuhanmu, radiyah, kamu ridho kepada Allah, mardiyah, Allah pun ridho padamu. Kamu cinta sama Allah, Allah pun cinta padamu. Kamu cinta kepada kekasih Allah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun cinta padamu. Allah. Fadkhuli fi ibadi. Saya nanti di sana sama siapa ya Allah? Ini saya ninggalin anak-anak saya, ninggalin keluarga saya mati. Ini saya sama siapa ntar? Fadkhuli fi ibadi. Ada Nabi Muhammad, ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, ada para ulama-ulama Allah, ada hamba tercinta di sisi Allah, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Aisyah. Fadkhuli fi ibadi. Selamat datang ke dalam kumpulan hamba-hamba. Fadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga. Tuh, yang pantas jadi umat Nabi Muhammad, bakalan Allah perlakukan dengan sebegitu indahnya. Semoga saya, kamu, kita semua menjadi salah satu. Sekarang di atas muka bumi ini kita masih berproses. Jangan mau milih jalan ini, jalan memantaskan diri jadi umatnya Nabi Muhammad, mempersembahkan diri untukmu, wahai pujaan hati. Untukmu saya persembahkan hati saya, diri saya, biar pantas kelak mendampingimu, ada masuk dalam rombongan umatmu, wahai Rasulullah. Biar gak malu-maluin, biar gak malu-maluin Nabi Muhammad SAW, biar gak bikin repot Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau sampai kita terhalang untuk bisa membersamai Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan begitu. Begitu sakaratul maut udah langsung kelihatan pantas apa nggak pantas nih kamu nih jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas kita nih sebagai orang-orang yang akan berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Ada juga orang-orang yang emang nggak pantas, punya penyakit hati dibiarkan. Oh, dia nggak tahu siapa saya. Emang kamu siapa? Saya juga nggak tahu. Kalau ada orang ngomong apa-apa tersinggung saya, dia minta maaf, tidak akan saya maafkan. Allahu Akbar. Lagi yang kayak begini nih, saya sih ya di dunia ini saya maafin, tar di akhirat saya bakalan tuntut dia. Tunggu, saya mau nanya nih, yang suka main mau rencana mau nuntut orang di akhirat, kamu panitia akhirat bagaimana nih? Gaya aja mau nuntut orang di akhirat. Akan saya berdirikan dia di hadapan Allah. Ente malaikat mana?
urusan akhirat. Jangan main-main sama urusan akhirat. Jangan sampai kamu biarkan hatimu rusak, tidak terjaga. Benci sana, benci sini, sebel sana, sebel sini. Sama suami sendiri sering marah-marah, sama anak sendiri suka mukul. Kalau ditegur sama orang, ini anak saya kok, hak saya. Siapa bilang? Anakmu betul, tapi hakmu tidak. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakmu miliknya Allah, Bu. Anakmu miliknya Allah. Siapa bilang kamu bebas ngapa-ngapain sama anak kamu? Enggak. Kamu kalau marah sama anakmu, Allah bisa saja marah padamu. Itu adalah hambanya. Dia adalah hambanya. Jangan main-main. Anak saya kok ini suka-suka saya, mau saya marahin, mau saya apa? Saya yang melahirkan dia. Bu, jangan lupa, dia umatnya Nabi Muhammad. Nabinya sayang sama dia. Kalau kamu gak sayang sama umatnya Nabi, bisa jadi akhirnya kamu yang gak disayang sama Nabi Muhammad. Hati-hati sama hidup. Hati-hati sama hidup, Bu. Kalau bukan kamu yang menjaga hidup kamu sendiri, siapa lagi? Siapa lagi? Yuk belajar. Sama ipar musuhan, sama mertua enggak teguran. Mau jadi siapa kamu, Fir'aun? Mau jadi siapa kamu kalau modelannya kayak begitu? Ayolah belajar buat jagain hidup. Habis si ustazah dia jahat. Ya emang biasa aja orang jahatin orang. Biasa aja. Itu tadi ya. Mau jadi siapa kita untuk jahatin orang? Biasa aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dari Allah. Kamu punya orang keluarga yang kadang-kadang bikin hati susah, apa-apa dengan penuh kasih sayang. Orang lain boleh jahat sama kita, jangan sampai berbuat jahat sama orang. Insya Allah. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, takutnya kalau hidup di dunia hatimu nggak jaga, ibadahmu berantakan, hidup suka-suka hati, sampai Allah murka sama kamu, sampai Allah marah sama kamu. Hatta idza ja'ahumul maut qala rabbi irji'un. Allah cerita dalam Quran, sampai dia hidup semau-maunya, kata Allah, dia hidup sesuka-sukanya. Pas giliran mati dia bilang, ya Allah tunda dulu ya Allah, jangan mati sekarang ya Allah. La a'malu salihan fima taraktu. Tungguin ya Allah, tungguin. Saya mau minta maaf sama mertua saya. Saya mau minta maaf sama ipar saya. Saya mau minta maaf sama saudara saya. Allah, saya mau balikin warisan yang saya rebut dari dia. Maaf sama suami saya, Allah, tungguin bentar aja ya Allah. Saya mau minta maaf sama suami saya. Iya sih, dia tuh dia adalah bagi saya. Ya Allah, saya mau minta maaf dulu sama dia, karena selama ini saya malah menjadikan dia serasa berada dalam neraka. Sampai suaminya nggak pernah serem nonton film horor. Semengerikan apapun untuk di film horor, istri saya lebih mengerikan daripada ini. Kemana-mana bawa istrinya sampai dijadikan wallpaper. Kamu sayang banget ya sama istri kamu? Enggak. Pakai wallpaper kalau lagi berat, saya liatin dia lebih berat lagi. Ada yang jauh lebih berat daripada masalah saya, yaitu masalah sama istri saya. Segitunya istrinya nggak berasa. Istrinya berasa kayak dia udah jadi istri yang solehah. Malam-malam hari, ya Allah, angkatlah beban terberat bagi suami saya. Besoknya dia mati.
Allah ijabah doanya. Ternyata dia yang selama ini jadi beban paling berat bagi suaminya. Ya Allah. Ayo hidup kalau bukan kita yang jagain siapa lagi? Ayo bersihin hati, bersihin hati. Jangan sampai ketika datang ajal menjemput kita, kita justru jadi orang seperti yang Allah ceritakan itu. Qala rabbirji'un, ya Allah sisakan buat saya waktu, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya mau minta maaf sama orang, saya mau nyusulin ibadah saya mau sedekah, saya mau bikin buat baik, saya mau sholat, saya mau baca Quran, saya mau sholawatan. Tungguin ya Allah, kasih saya waktu ya Allah. Jangan sekarang matinya ya Allah. Apa jawab Allah? Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sekarang itu hanya kalimat yang dia ucapkan begitu aja. Kemarin saya kasih kesempatan kamu buat berdoa, aku mau mendengarnya. Kamu malah hanya minta urusan dunia belaka. Sekarang udah enggak lagi waktunya. Sekarang ia hanyalah kalimat begitu aja. Aku tak lagi sudi mendengarnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang rasakan alam barzakh sampai hari kamu dibangkitkan. Sekarang rasakan siksa kubur sampai hari kamu dibangkitkan. Na'udzubillah. Dan bisa jadi kubur kita jauh lebih panjang dari hidup kita di dunia, Bu. Azab kubur bisa jadi lebih panjang dari masamu hidup di dunia. Maka nih mumpung masih di dunia, yuk sabar-sabar ngadepin kehidupan. Yuk belajar buat bersihin hati. Yuk belajar biar ibadah kita bener. Yuk belajar biar pantas jadi umatnya Nabi Muhammad. Biar pantas jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, pantaskan saya jadi umat Nabi. Pantaskan kami jadi umat Nabi Muhammad. Di dunia berucap Muhammad Rasulullah, di akhirat bisa memandang Muhammad Rasulullah. Di dunia bisa mengucap salam kepada Muhammad Rasulullah, di akhirat bisa jawaban salamnya langsung dari Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Biar di dunia bisa sering-sering dengar kisah tentang Nabi Muhammad. Di akhirat Allah izinkan kita berkumpul dengan Sayyiduna Muhammad. Amin ya Rabbal. Gak lama sampai mati aja udah saatnya kita memantaskan diri. Begitu mati udah langsung kelihatan keadaan. Sekarang nih gak kelihatan. Bisa jadi yang duduk di tengah lebih mulia, bisa jadi yang duduk di pinggiran lebih mulia, bisa jadi yang duduk di depan lebih mulia. Kita nggak pernah tahu siapa di antara kita yang mulia. Bisa jadi ada orang-orang, mudah-mudahan tidak ada, yang di hari akhirat nanti tidak ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nanti di padang mahsyar kelihatan benar yang paling dekat sama Nabi Muhammad, dia yang paling mulia di sisi Allah. Yang paling dekat tempatnya dengan Nabi Muhammad, dia yang paling agung di sisi Allah. Yang paling dekat tempatnya dengan Nabi Muhammad, dia yang kelasnya paling VIP. Nyari VIP ntar di sana aja, teman-teman. Di dunia ini udah nggak apa-apa, sesuai aja, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan, nggak apa-apa. Ntar di akhirat baru kelasnya orang lihat
sama Sayyiduna Muhammad. Itu nggak urusan sama uang, nggak urusan sama anak, nggak urusan sama followers, nggak urusan sama pangkat, nggak urusan sama pendidikan, bahkan nggak urusan sama ibadah. Nggak ada urusan kayak begitu. Urusannya siapa yang paling dekat sama Nabi Muhammad, dia yang paling mulia. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gak ada yang selamat, gak ada orang bawa harta, gak orang bawa anak, gak ada. Yang selamat man atallaha biqalbin salim, yang datang pada Allah dengan bawa hati yang selamat, hati yang sehat. Hati yang sehat, dia bakal cinta sama Nabi Muhammad. Hati yang sehat bakal bercahaya. Dan cahaya itu adalah cahayanya Sayyiduna Muhammad. Nggak ada ceritanya orang baik nggak cinta sama Nabi Muhammad, nggak ada. Nggak ada ceritanya orang mulia nggak cinta sama Nabi Muhammad, nggak ada. Makanya nih, masih di sisa hidupmu, cari-cari Nabi Muhammad dalam hatimu. Cari-cari kepantasan untuk menjadi umat Nabi Muhammad mulai dari sekarang. Yuk kita ingat-ingat lagi, gimana nih, apa nih yang mau bisa kita perbaiki di sepanjang sisa kehidupan kita. Seberapa dekat dirimu dengan Sayyiduna Muhammad? Belajar mendekat. Pakai apa ustazah? Pakai sholawat? Iya juga. Pakai apa ustazah? Mengerjakan sunnah-sunnah? Iya juga. Pakai apa ustazah? Periksa hati biar cinta sama Nabi Muhammad? Iya juga. Pakai apa ustazah? Mencintai para ulama? Iya juga. Mencintai umat Nabi Muhammad? Iya juga. Mencintai dan berbuat buat umat Nabi Muhammad? Iya juga. Itu juga iya. Semuanya kita kerjakan, mendekatkan kepada Sayyiduna Muhammad, memantaskan diri kita buat bisa bersanding dengan Nabi Muhammad di hari akhirat nanti. Teman-teman saudariku sekalian, karena yang paling mulia memang Sayyiduna Muhammad. Yang paling agung di hari nanti Sayyiduna Muhammad. Yang di dunia suka nyari Nabi Muhammad, di akhirat nanti bakal dicari sama Nabi Muhammad. Yuk kita belajar aja. Kita baca suratul Fatihah, kita minta sama Allah. Kita baca sholawat. Saya dalam hari-hari ini lagi ngamalin sholawat kamilah, sholawat nariyah. Sebanyak 4.400 kali saya bagi selama sebulan. Enggak, kamu jangan pikir saya bacanya sehari semalam 4.400. Ntar saya enggak buat ngajar. Selama sebulan. Jadi tiap harinya ya 150 gitu kan. Kalau lagi senggang banyakin, kalau lagi kurang berapa gitu. Selama sebulan. Kalau kamu mau ngamalin juga alhamdulillah. Siapa tahu kita bisa bareng-bareng menuju Nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad tanfariju bil kurab tuqda bil hawaij man bil raghaib usul khawatim bismil qamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lum. Ya Allah, sampaikanlah salawat salam kami kepada Sayyiduna Muhammad dengan salawat salam sempurna, yang paripurna. Tanhalu bil uqad, dengan sholawat yang bikin urusan-urusan yang tersendat jadi lancar. Urusan hubungan kita dengan Nabi Muhammad biar lancar. Hubungan kita sama Allah biar lancar. Selain daripada urusan-urusan dunia yang gak seberapa juga biar pada lancar semuanya. Tanfariju bil kurab, yang sempit-sempit biar pada jadi lapang nih. Hati yang sempit gara-gara hasut biar jadi lapang. Hati yang sempit dengan kebencian biar jadi lapang. Pikiran juga biar jadi lapang. Hajat-hajat dunia juga biar pada lapang. Terutamanya di akhirat nanti biar Allah lapangkan jalan kita, biar Allah mudahkan urusan kita. Kubur kita juga biar jadi lapang. Tuqba bil hawaij, hajat-hajat semoga jadi ijabah dengan berkatnya Sayyiduna Muhammad. Tunal bil raghaib,
cita-cita kita biar Allah Subhanahu wa taala tunaikan. Biar Allah Subhanahu wa taala luluskan kepada kita sekalian yang jadi cita-cita kita. Apa cita-cita kita? Banyak banget cita-cita. Saya pengen biar nanti di hari akhirat tempat saya nggak jauh-jauh dari Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah luluskan. Biar mata kita bisa lihat Nabi Muhammad, telinga kita bisa dengar suara Nabi Muhammad. Biar lisan kita bisa ucap salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Siapa tahu juga bisa salaman, sentuh tangan Nabi Muhammad, cium tangan Nabi Muhammad. Kaki kita biar ada di belakang-belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cita-cita kita biar ditunai sama Allah Subhanahu wa taala. Biar dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Husnul khawatim, biar kita semuanya ditetapkan iman Islam mati husnul khatimah. Wa istasqal ghamam biwajhil karim, dan mudah-mudahan Nabi Muhammad ada di hati kita sehingga hati kita dituruni hujan rahmatnya Allah, hujan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kullu matin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Itu arti salawat kamilah yang kita baca. Indah luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Yuk kita membaca 11 kali sekarang. Nanti sisanya tinggal 433. Kita membaca di sisa bulan Rabiul Awal insyaallah. Ustaz urut deh sampai bulan Rabiul 444 udah naik bareng-bareng. Kita bisa. Yuk yang masih ada air silahkan dibuka airnya. Yang enggak ada air A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi la halu bihi tanqariju bihi وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazakillah Ustadzah Lima Alaidrus atas tausiahnya yang telah kita dengarkan bersama. Sebuah tamparan keras, apakah kita pantas diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai kemuliaan hati kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladani meskipun tidak sesempurna itu dan mendapatkan keberkahan untuk bisa menerima syafaat dari beliau, serta kelak kita diizinkan untuk bisa meminum telaga Kautsar kelak di padang mahsyar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.